Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, Ibu Maria Magdalena Melani SEMM yang sudah mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya meskipun dengan menggunakan media video presentasi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk diskusi perkuliahan hari ini. Saya Vivi Nur Fitri Zakiyah dengan NIM C2110109 yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pembaca materi dalam presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang penawaran dan elastisitas penawaran. Namun tentunya saya tidak akan sendirian karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada Andini Rahmawati, Anggi Suryadi, Gita Atiatul Uzma Emilia, dan juga Nabila Fadia Bahri. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Penawaran atau supply adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang sejenis. Terdapat persaingan antar barang yang sejenis, yaitu antar produk satu dengan produk lainnya dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya, kenaikan biaya produksi mie di luar negeri akan mengakibatkan harga mie yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga konsumen cenderung menjadi lebih mengkonsumsi mie hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, ada harga input atau biaya produksi, biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Yang keempat, ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat menambah produksi dengan cepat dan membuat biaya produksi semakin murah. Oleh karena itu, kemajuan teknologi cenderung dapat menaikkan penawaran. Yang kelima ada organisasi pasar, dan yang terakhir ada pajak. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin sedikit pula barang yang ditawarkan. Dan penawaran industri. Penawaran perusahaan adalah jumlah barang dan jasa dari suatu perusahaan yang ditawarkan oleh produsen. Sedangkan penawaran industri adalah jumlah barang atau jasa dari industri atau seluruh perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dari industri yang homogen yang ditawarkan oleh produsen. Penawaran industri adalah jumlah penawaran dari seluruh perusahaan dalam industri. Contohnya, pada industri otomotif, perusahaan A dan B menghasilkan barang yang sejenis. Perusahaan A menawarkan barang produksi sebanyak 100, kemudian perusahaan B menawarkan barang hasil produksinya sebanyak 150. Maka penawaran industrinya adalah sebanyak 250 unit. Skedul dan kurva penawaran. Skedul penawaran adalah gambaran mengenai jumlah barang yang ditawarkan dalam berbagai tingkat harga. Tabel di atas menunjukkan penawaran buku tulis. Ketika harga buku tulis Rp5.000, jumlah yang ditawarkan sebanyak 100, tetapi jumlah yang ditawarkan semakin sedikit ketika harga barang itu semakin turun. Seperti pada saat harga Rp1.000. Jumlah yang ditawarkan sebanyak 10 buku tulis. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran menunjukkan harga dan jumlah yang ditawarkan, misalnya pada titik C. Pada saat harga Rp3.000, jumlah yang ditawarkan adalah 50.
Sifat kurva penawaran adalah positif sesuai dengan hukum penawaran. Kurva penawaran menurun dari kanan ke atas, ke kiri, ke bawah. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan hubungan kuasalitas atau sebab akibat antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dengan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diformulasikan sebagai berikut. Rumus QS sama dengan F atau QS dikurang Q1 sama dengan B1 atau P dikurang P1. Tukur. Materi selanjutnya dibacakan oleh Pipi. Selanjutnya di sini ada contoh soal, ada dua kondisi, yaitu ada kondisi A dan juga ada kondisi B. Kondisi A, pada saat harga barang 300.000, jumlah yang ditawarkan adalah sebanyak 4.500 unit. Kemudian pada kondisi B, pada saat harga 500.000, jumlah yang ditawarkan adalah sebanyak 6.500 unit. Kemudian yang ditanya adalah fungsi penawarannya. Penyelesaiannya diketahui P1 atau harga barang 1 adalah 300.000, P2 500.000, QS1 atau jumlah barang yang ditawarkan ke 1 adalah 4.500 unit dan juga QS2 adalah 6.500 unit. QS sama dengan F dikali dengan P, QS sama dengan B0 ditambah B1P. B1P sama dengan QS2 dikurangi dengan QS1 dibagi dengan P2 dikurangi dengan P1 sama dengan QS2 6.500 dikurangi dengan QS1 4.500 dibagi dengan P2 500.000 dikurangi dengan P1 300.000 sama dengan 2.000 dibagi dengan 200.000, hasilnya adalah 0,01. Fungsi penawarannya QS dikurangi dengan QS1 sama dengan B1P dikurangi dengan P1. QS dikurangi dengan QS1 adalah 4.500 sama dengan B1. B1-nya ini yang sudah kita hitung. 0,01 P dikurangi dengan P1 yaitu 300.000. QS dikurangi dengan 4.500 sama dengan 0,01 P. Hasil perkalian dari 0,01 dikali dengan P dikurangi dengan 3.000. Hasil perkalian dari 0,01 dikali dengan 300.000. QS sama dengan 0,01 P dikurangi 3.000 ditambah dengan 4.500. 4.500 yaitu dari sini dia pindah ruas ke kanan menjadi positif. QS sama dengan 0,01 P ditambah dengan 1.500. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 0,01 P ditambah 1.500. Kemudian di sini ada pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Nah, pada mulanya kurva penawaran itu adalah titik SS ini. Titik A ini menggambarkan bahwa pada waktu harga P, barang yang ditawarkan adalah sejumlah Q. Nah, kemudian dimisahkan harga barang tersebut turun dari P menjadi P1. Hubungan antara jumlahnya itu dari Q menjadi Q1. Nah, berarti jumlah yang ditawarkan itu turun kan dari pada saat harga P turun ke harga P1, jumlah yang ditawarkan dari Q1 turun menjadi Q1. Nah, perubahan ini menggambarkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Yang kedua ada pergeseran kurva penawaran. Nah, kalau tadi pergerakan kurva penawaran itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri, sekarang pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh faktor dari selain harga itu sendiri. Faktornya adalah teknologi, harga input, harga barang lain yang berkaitan, organisasi pasar, dan juga faktor khusus. Di sini bisa kita lihat pergeseran dari S menjadi S1 atau S2 menggambarkan perubahan penawaran. Pergeseran kurva penawaran dari S ke S1 menyebabkan jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q menjadi Q1 walaupun harganya itu adalah tetap sebesar P. Nah, ditujukan oleh titik A1. Nah, selanjutnya pergeseran kurva ke kiri dari S menjadi S2
menggambarkan pengurangan penawaran. Nah, ditunjukkan oleh titik A2, meskipun harganya tetap sebesar P. Elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran yaitu suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah berbagai harga yang ditawarkan. Elastisitas penawaran mengukur responsi penawaran sebagai akibat perubahan harga. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada sifat perubahan biaya produksi. Biaya produksi akan berubah sekiranya dilakukan pertambahan produksi, berpengaruh kepada elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Akan tetapi, jika penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Yang kedua ada jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada masa amat singkat, di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Dengan demikian, kurva penawaran adalah bersifat inelastis sempurna. Yang kedua ada jangka pendek, di mana kapasitas alat-alat produksi yang sudah ada tidak dapat ditambah, tetapi perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi secara lebih intensif. Selanjutnya dapat menambah jumlah yang ditawarkan sehingga kurva penawarnya dapat bersifat inelastis. Yang ketiga, jangka panjang, di mana jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah sehingga kurva penawarannya bersifat elastis. Yang selanjutnya yaitu koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu ES sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi presentasi perubahan harga. Atau dapat juga dirumuskan dengan ES sama dengan perubahan jumlah penawaran Q2 dikurang Q1 dibagi perubahan harga P2 dikurang P1 dikali harga awal dibagi jumlah penawaran awal. Selanjutnya ke contoh soal yang pertama. Pada saat harga buah mangga 30.000 per kilogram, jumlah buah yang ditawarkan sebanyak 2.000 buah. Kemudian pada saat harga naik menjadi 40.000 per kilogram, jumlah buah mangga yang ditawarkan sebanyak 4.000 buah. Hitunglah berapa koefisien elastisitas penawaran buah mangga tersebut. Penyelesaiannya diketahuinya dulu. P1 nya kan 30.000, P2 nya 40.000, Q1 nya 2.000 buah, Q2 nya 4.000 buah. Ditanya koefisien elastisitas penawaran. ES sama dengan perubahan jumlah penawaran Q2 dikurang Q1 dibagi perubahan harga P2 dikurang P1 dikali harga awal dibagi jumlah penawaran awal. ES sama dengan 4.000 dikurang 2.000 dibagi 40.000 dikurang 30.000 dikali 30.000 dibagi 2.000. ES sama dengan 0,2 dikali 15 sama dengan 3. Karena nilai koefisiennya lebih dari 1, sehingga pada contoh soal ini disebut penawaran elastis. Contoh soal yang kedua. Ketika harga buku tulis 25.000, jumlah buku yang ditawarkan adalah sebanyak 20.000 buku. Lalu harganya mengalami kenaikan menjadi 35.000 dan jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 27.000 buku. Berapakah koefisien elastisitas penawaran buku tersebut? Penyelesaiannya diketahuinya dulu. P1 nya 25.000, P2 nya 35.000, Q1 nya 20.000 buku, Q2 nya 27.000 buku. Yang ditanya koefisien elastisitas penawaran, rumusnya masih sama yang kayak tadi. ES sama dengan perubahan jumlah penawaran Q2 dikurang Q1 dibagi perubahan harga P2 dikurang P1 dikali harga awal dibagi jumlah penawaran awal. ES sama dengan 27.000 dikurang 20.000 dibagi 35.000 dikurang 25.000 dikali 25.000 dibagi 20.000. ES sama dengan 7.000 dibagi 10.000 dikali 25.000 dibagi 20.000. ES sama dengan 0,7 dikali 1,25. Hasilnya 0,875.
karena nilai koefisiennya kurang dari 1, sehingga pada contoh soal ini disebut penawaran inelastis. Yang selanjutnya itu jenis-jenis elastisitas penawaran. Seperti yang bisa kalian lihat di PPT. Jenis-jenis elastisitas penawaran seperti itu. Baiklah, penyampaian dan penyajian materi sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video presentasi ini. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.